Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang peristiwa Tanjung Priuk tahun 1984. Adapun anggota kelompoknya yang pertama ada Aris Munandar, yang kedua ada Gina Sofia, yang ketiga ada Istiqomah Ramdhani, yang keempat ada Lista Paria, dan yang kelima ada Ripasania Ramdhani. Pembahasan yang akan kita bahas yang pertama latar belakang terjadinya peristiwa Tanjung Priuk, yang kedua proses terjadinya peristiwa Tanjung Priuk, dan penanganan peristiwa Tanjung Priuk. Langsung saja ke pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Saudara Gina Sofia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang peristiwa Tanjung Priuk pada tahun 1984. Tragedi Tanjung Priuk yang terjadi pada tanggal 12 September 1984 adalah puncak dari berbagai permasalahan di Indonesia. Banyak sekali pemicu-pemicu sehingga mengakibatkan tragedi berdarah tersebut terjadi. Permasalahan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya tragedi ini. Penguasaan ekonomi yang waktu itu banyak dikuasai oleh sekelompok orang saja yang seperti dikatakan oleh Job mengemukakan bahwa perkembangan ini hanyalah membantu memperkuat ketidakpuasan di kalangan kelas menengah Islam dan kaum pedagang kecil yang mendapatkan dirinya semakin jauh dari kemakmuran ekonomi. Pedagang kecil yang mendapatkan dirinya semakin jauh dari kemakmuran ekonomi yang kini dinikmati oleh hanya beberapa gelintir keluarga Indonesia dan Cina yang kaya raya saja. Bukan hanya permasalahan ekonomi saja, faktor pemicu lain dari peristiwa ini adalah dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan tidak serta-merta diterima begitu saja oleh rakyatnya. Salah satunya adalah menjadikan Pancasila menjadi asas tunggal di Indonesia yang telah memiliki landasan hukum yang kuat. Landasan tersebut didukung oleh Seminar 11 Angkatan Darat pada tanggal 2 April 1981. Lalu pengajian-pengajian yang diikuti oleh para remaja di Tanjung Priuk bahkan sekitar 3 bulan sebelumnya, setiap 1 minggu diadakan 2 kali takblik akbar. Materi ceramahnya biasanya berkisah tentang maraknya praktik korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, penolakan terhadap program keluarga berencana, dan penolakan terhadap larangan penggunaan hijab bagi siswa SMA menengah atas. Siswa sekolah menengah atas atau SMA, hingga kritik keras terhadap rencana pemerintah untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal bagi Ormas dan Sospol. Merujuk pada laporan Komnas HAM pada tanggal 11 Oktober 2002, peristiwa ini bermula dari diamankannya 4 orang warga bernama Ahmad Sahi, Sapuan Sulaiman, Sarifuddin Rambe, dan Muhammad Nur yang diduga terlibat pembakaran sepeda motor Babinsa. Mereka ditangkap oleh Polres Jakarta Utara dan kemudian ditahan di Kodim Jakarta. Memiliki peran di Koja yaitu Amir Biki, tokoh sekaligus pemuka agama Tanjung Priuk, warga atau jamaah penunjuk agar Amir Biki bisa melepaskan 4 warga tersebut. 4 warga tersebut usahanya gagal, petugas enggan melepaskan 4 warga yang ditahan tersebut. Akibatnya Ripslek mengatakan terjadinya demonstrasi massa kalangan masjid yang memandang slogan-slogan anti pemerintah dan anti cukong, menolak Pancasila sebagai asas tunggal, menuduh prajurit ABRI telah mengotori masjid dan memekikkan kalimat Allahu Akbar. Berkumpulnya massa di sana mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi begitu saja. Warga dihadang oleh satu regu Arhahud yang dipimpin oleh Sersan II Sutrisno Masjung di bawah Komandan Kapten Srianto. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Patwa, mengatakan bahwa sebagian petugas keamanan membidikkan senjata mereka ke arah massa dan terjadilah hal-hal tersebut. Banyak korban yang berjatuhan dan langsung diangkut ke RSPAD Gatot
Gatot Subroto. Terdapat korban selamat dan juga ada korban yang meninggal dalam peristiwa tersebut. Korban meninggal salah satunya yaitu Amir Biki. Seluruh korban yang dinyatakan sembuh setelah menerima perawatan di RSPAD Gatot Subroto langsung ditahan di Kodim Jakarta Pusat. Korban meninggal lainnya juga langsung dimakamkan guna mengetahui lebih lanjut terkait dengan adanya yang menimpa korban meninggal. Maka penggalian terhadap makam-makam tersebut juga dilakukan oleh proses identifikasi selanjutnya. Bahkan laporan Komnas HAM pada tanggal 11 Oktober 2002 mengatakan bahwa setidaknya 6 korban dapat dipastikan telah memperoleh kekerasan dalam bentuk tembakan senjata api dengan ciri yang sesuai dengan tembakan senjata dalam bentuk tembakan senjata api berkecepatan tinggi. Berdasarkan temuan tersebut terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan bahwa petugas telah melakukan tindakan pelanggaran HAM di Tanjung Priuk pada 1984 ini. Kemudian mengacu pada prinsip common responsibility, maka ada dua aspek tindakan yang diabaikan oleh aparat pemerintah selaku penanggung jawab peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di Tanjung Priuk, yakni secara langsung melakukan tindakan yang tidak memenuhi prosedur baku sebagaimana pemerintah yang terjadi di lapangan dan diambilnya tindakan yang dapat mencegah terjadinya peristiwa tersebut dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan jabatan yang diembannya sebagai komando sesuai dengan jenjang komando. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Gina yang sudah menjelaskan tentang latar belakang dari peristiwa Tanjung Priuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lista Paria tentang proses terjadinya peristiwa Tanjung Priuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses terjadinya peristiwa Tanjung Priuk tahun 1984, di mana terbagi ke dalam 6 hari. Di sini saya akan menjelaskan sampai hari ke-5, lalu pada hari ke-6 puncaknya akan dijelaskan oleh Saudara Aris Munandar. Yang pertama yaitu terjadi pada hari Jumat tanggal 7 September tahun 1984. Di sekitar Masjid Rawabadak Tanjung Priuk Jakarta Utara terpasang pamflet dan poster yang dianggap bermuatan sara. 2 orang petugas keamanan meminta agar poster dan pamflet yang terpasang di sekitar musola Asy'adah dicabut, namun dihiraukan oleh masyarakat sekitar. Lalu yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 September tahun 1984. 2 orang petugas Koramil yang salah satunya beragama Katolik bernama Sersan 1 Hermanu memasuki musola Asy'adah tanpa membuka sepatu. Lalu ia menyiram pengumuman yang menempel di tembok-tembok musola Asy'adah dengan air got. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa Sersan 1 Hermanu ini menginjak-injak Al-Quran. Tindakan Sersan 1 Hermanu sangat menyinggung perasaan umat Islam, padahal pengumuman tadi hanya berupa undangan pengajian remaja masjid di Jalan Sindang. Lalu yang ketiga terjadi pada hari Minggu, tanggal 9 September tahun 1984. Di mana peristiwa yang terjadi sebelumnya pada hari Sabtu menjadi perbincangan masyarakat tanpa adanya usaha dari pihak berwajib untuk menawarkan penyelesaian kepada jamaah kaum muslimin. Lalu yang keempat terjadi pada hari Senin tanggal 10 September tahun 1984. Beberapa anggota jamaah musola Asy'adah berpapasan dengan salah seorang petugas Koramil yang mengotori musola waktu itu. Lalu terjadilah pertengkaran mulut antara anggota jamaah dengan anggota Koramil itu. Lalu dilerai oleh anggota jamaah Masjid Baitul Makmur yang kebetulan lewat. Usul mereka supaya semua pihak minta penengah ketua RW, lalu diterima. Sementara usaha penengahan sedang berlangsung, orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak ada urusan dengan permasalahan itu membakar motor petugas Koramil. Lalu Kodim yang dipimpin oleh Bantuan Koramil mengirim sejumlah tentara untuk melakukan penangkapan. Lalu ditangkaplah 4 orang jamaah yang salah satunya ketua musola Asy'adah. Lalu yang kelima terjadi pada hari Selasa
tanggal 11 September tahun 1984, di mana Amir Biki menghubungi pihak-pihak berwajib untuk meminta pembebasan 4 orang yang dianggap tidak bersalah. Peran Amir Biki ini diyakini bahwa ia bisa dipercaya semua belah pihak yang bersangkutan dengan menjadi penengah antara militer dengan masyarakat. Lalu usaha yang dilakukan oleh Amir Biki untuk mencari keadilan ini sia-sia. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Puncaknya peristiwa Tanjung Priuk akan dijelaskan oleh Saudara Aris Munandar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari pemaparan yang tadi mengenai peristiwa Tanjung Priuk, yaitu puncaknya terjadi pada Rabu 12 September tahun 1984. Pada malam Rabu pukul 23, sebenarnya ada acara pengajian remaja masjid di Jalan Sindang Raya yang sudah direncanakan jauh sebelum peristiwa di Musola Saadah yang telah dijelaskan oleh penyaji sebelumnya. Nah, pada saat itu Amir Biki sebenarnya tidak akan naik mimbar untuk memberikan ceramah, tetapi pada saat itu Amir Biki diminta untuk naik mimbar. Nah, pada selanjutnya Amir Biki naik mimbar dan juga mengeluarkan statement bahwasanya mari kita buktikan solidaritas Islamiyah. Kita meminta teman kita yang ditahan di kodim mereka tidak bersalah. Kita protes pekerjaan oknum-oknum ABRI yang tidak bertanggung jawab itu. Kita berhak membela kebenaran meskipun kita menanggung resiko. Kalau mereka tidak dibebaskan, maka kita harus memprotesnya. Selanjutnya, itu dari pernyataan Amir Biki. Lanjut, Amir Biki juga menyatakan bahwasanya kita tidak boleh merusak apapun. Kalaupun ada yang merusak di tengah-tengah perjalanan, berarti itu bukan golongan kita yang dimaksud. Dan yang dimaksud golongan kita itu adalah dikatakan sebagai oknum. Jadi ketika ada perusakan terhadap apapun itu, jadi dinyatakan bahwasanya bukan dari kelompok yang dipimpin oleh Amir Biki. Nah, pada saat itu setelah di depan Polres kira-kira 200 meter jaraknya, di situ adalah sudah dihalangi oleh pasukan ABRI berpakaian lengkap. Nah, posisi pagar betis secara otomatis senjata otomatis juga di tangan gitu. Sampainya jamaah di tempat itu terdengar suara militer yang memang mendesak mundur kepada para demonstran gitu untuk bisa mundur, dan juga dibalas dengan jawaban takbir oleh para jamaah. Pada saat itu juga militer itu mengeluarkan pemberedelan gitu terhadap para demonstran gitu, mengeluarkan peluru-peluru tajam. Nah, itu juga sesuai dengan laporan tim pencari fakta sontak, yaitu Solidaritas Nasional untuk peristiwa Tanjung Priuk. Nah, diperkirakan bahwasanya ada sekitar 400 orang tewas dan juga ada yang belum terhitung luka-luka sampai yang ada yang cacat. Nah, 2 tahun setelah peristiwa pembantaian itu, suasana Tanjung Priuk begitu mencekam. Siapapun yang menanyakan peristiwa pada tanggal 12 September, menanyakan anak atau kerabatnya yang akan hilang, akan berurusan dengan aparat. Nah, sebenarnya sebelum peristiwa puncak ini sudah ada beberapa provokasi yang dilakukan oleh baik itu aparat maupun pihak lain. Nah, provokasi itu memancing umat Islam dapat diketahui oleh beberapa peristiwa lain sebelumnya, misalnya pembangunan bioskop di Tugu yang banyak memutar film maksiat. Nah, di seberang Masjid Al-Hidayah. Nah, tokoh senior misal seperti M. Natsir, Syarifuddin Prawira Negara, sebenarnya telah melarang ulama untuk datang ke Tanjung Priuk agar tidak masuk ke dalam perangkap. Namun, seruan ini rupanya tidak dapat
sampai kepada mujahid mubalik di Priuk gitu. Jadi dari cerita Syarifin Maloko, ketua Sontak dan mubalik juga yang terlibat langsung dalam peristiwa 12 September tahun 1984, ia baru mendengar ada larangan tersebut setelah berada di dalam penjara. Nah, rekayasa dan pancingan ini tujuannya tidak lain untuk memojokkan Islam dan umatnya di Indonesia. Mungkin hanya itu dari pada puncak peristiwa Tanjung Priuk tahun 1924. Jadi pada intinya memang ada tindakan represi dari aparat yang menggunakan senjata api untuk bisa menghalau demonstrasi umat Islam yang terjadi di Tanjung Priuk. Nah, itu adalah peristiwa dari proses terjadinya peristiwa Tanjung Priuk. Pada intinya, peristiwa Tanjung Priuk ini prosesnya terjadi bentrokan antara ABRI dan juga jemaah dari masyarakat. Nah, selanjutnya akan dijelaskan tentang penanganan peristiwa yang akan dijelaskan oleh Saudara Istiqomah. Peristiwa Tanjung Priuk. Penanganan peristiwa Tanjung Priuk 1984. Sebenarnya, hingga saat ini kasus Tanjung Priuk masih belum dapat diselesaikan. Binsar Gultom, seorang hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia di Jakarta, menyatakan bahwa kasus Tanjung Priuk ini telah selesai, yang ditandai oleh pembebasan Sriyanto pada tahun 2005 serta Purnomo dan Sutrisno Masjung pada tahun 2006. Namun, bagi para korban Tanjung Priuk, hal ini sangat tidak adil dan sangat mengecewakan, karena banyak aturan hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia, yang salah satunya yaitu terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 10A tentang hak asasi manusia, khususnya Pasal 28I, hingga akhirnya para korban memutuskan untuk meminta perhatian dari Presiden. Kemudian, pada bulan Maret 2006, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mengadu ke Komisi Yudisial. Namun, hingga saat ini masih belum ada perkembangan yang signifikan dari kasus Tanjung Priuk 1984. Adapun penanganan terhadap kasus Tanjung Priuk ini secara rinci dapat kami sampaikan, yaitu pada tanggal 27 Agustus 1999, press release KPKP Koalisi Pembela Kasus Priuk, yaitu Kontras, YLBHI, API, LBH Jakarta, dan Alferudi mendesak pemerintah untuk mendesak Puspom untuk memanggil Soeharto dan LB Murdani, Trisutrisno, dan petinggi militer yang terlibat secara langsung kasus Tanjung Priuk pada tanggal 12 September 1984 sebagai langkah awal pertanggungjawabannya. Lalu memperlihatkan secara serius dan mengadili seluruh pihak yang terlibat dalam rangkaian pelanggaran hukum dan hak asasi manusia atas kasus Priuk, mulai dari penembakan massal, pembantaian, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, intimidasi, dan penghilangan orang baik sipil dan militer. Lalu pada tanggal Mei 2000, KPP Hak Asasi Manusia memeriksa Trisutrisno dan LB Murdani. Lalu bulan Juni 2000, Komnas Hak Asasi Manusia menyerahkan hasil KPP Hak Asasi Manusia Priuk kepada Kejaksaan Agung. Terus tanggal 11 Juli 2000, Komisi Penyelidikan dan Pemeriksaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tanjung Priuk dipulangkan dari Kejaksaan Agung dan Komnas Hak Asasi Manusia untuk dilengkapi kekurangannya. 14 Oktober 2000, hasil penyelidikan diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk kedua kalinya. 24 Januari sampai 19
Februari 2001 pemeriksaan beberapa saksi, korban, dan keluarga di Kejaksaan Agung. Juli 2002, Rahman dalam sebuah pertemuan dengan DPR RI menjelaskan bahwa Kejaksaan Agung telah menetapkan 12 tersangka. 14 September 2003, pembacaan dakwaan terhadap Sutrisno Manstung di Pengadilan Hak Asasi Manusia Jakarta Pusat. Komandan Regu 3 Daroyon Arhanud beserta 11 anak buahnya tersebut didakwa melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi pembunuhan, percobaan pembunuhan, dan penganiayaan. 30 September 2003, dakwaan R.A. Butar dibacakan oleh jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Komandan Kodim tersebut didakwa melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat berupa pembunuhan, penganiayaan, dan perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang terhadap penduduk sipil. 23 Oktober 2003, Srianto diajukan ke persidangan dengan dakwaan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat meliputi pembunuhan, percobaan pembunuhan, dan penganiayaan. 31 Maret 2004, R.A. Butar dituntut 10 tahun penjara. Nah, lalu pada tanggal 30 April 2004, R.A. Butar divonis 10 tahun penjara dan wajib memberikan kompensasi, restitusi, dan rehabilitas terhadap korban. 8 Juli 2004, Srianto dituntut 10 tahun penjara, dan tanggal 9 Juli 2004, Sutrisno Manstung CS dituntut 10 tahun penjara. Terus 10 Agustus 2004, Pranowo diputuskan bebas oleh Pengadilan Negeri. 12 Agustus 2004, Srianto diputuskan bebas oleh Pengadilan Negeri. Tanggal 29 September 2005, Srianto dibebaskan oleh Hakim Agung di tingkat kasasi. Dan pada tanggal 13 Januari 2006, Mahkamah Agung membebaskan Pranowo di tingkat kasasi. Tanggal 28 Februari 2006, Sutrisno Manstung CS dibebaskan pada tingkat kasasi. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Istiqomah Ramdhani yang sudah menyampaikan tentang penanganan dari peristiwa Tanjung Priuk. Kesimpulannya bahwa peristiwa Tanjung Priuk ini merupakan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Orde Baru. Peristiwa dari Tanjung Priuk ini sangat menjadi pusat perhatian masyarakat karena peristiwa ini berawal ketika terjadinya kritik atau protes terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Orde Baru. Hal ini terjadi bermula ketika adanya ceramah-ceramah yang terjadi di sekitar Tanjung Priuk yang membahas tentang kebijakan-kebijakan Orde Baru. Peristiwa Tanjung Priuk ini sebenarnya belum mencapai penyelesaian, namun pengadilan telah menyatakan bahwa peristiwa Tanjung Priuk ini sudah selesai dengan dibebaskannya Srianto pada tahun 2005 dan juga Manstung pada tahun 2006. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.